Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Teman-teman, kita sekarang ada tamu spesial buat saya sih sebenarnya karena di dunia ini saya kan beginner nih, baru lah. Iya. Saya mau belajar. Teman saya ini YouTuber handal lah di kota Cilegon lah ya paling enggak. Nggak handal sih sebenarnya, biasa aja, cuman yang lagi mau Paling enggak subscribernya Iya. paling banyak lah di kota Cilegon gitu ya. Bisa dibilang gitu sih. Namanya Ciko. Ya, Namanya Ciko DCI TV. Nah, itu dia di YouTube-nya DCI TV ya. Iya, DCI TV. DCI TV. Dia nih sebenarnya sama aja, belajarnya otodidak juga ya. Ya, otodidak. Makanya sebenarnya saya pengen belajar bagaimana sih belajar tentang YouTube. Atau lu biasanya dulu memulainya dari apa? Bagaimana? Jadi mulainya awalnya sih nggak nyangka kalau untuk buat YouTube gitu. Kayak misalkan awalnya tuh coba-coba buat video karena emang dulu sering banget buat video, edit video di HP gitu. Lama-lama kok daripada gue mikir daripada gue nonton YouTube terus, kenapa sih gue nggak ada di YouTube gitu kan. Akhirnya mencoba untuk ngedit video, upload di YouTube, ngedit video, upload di YouTube. Terus lama-lama temen tuh lihat gitu, namanya Erik tuh lihat kok video lu burik amat, katanya kok nggak jelas editingnya segala gitu. Akhirnya Dihina lah lu ya. akhirnya besoknya dia ngajak kok gimana kalau misalkan kita buat konten YouTube. Ya udah, akhirnya namanya Deci. Deci itu depan PCI. Oh, dari awal Deci ini depan PCI. Depan Oke. PCI itu karena tempat tongkrongan sih, tempat nongkrong ya buat ngopi-ngopi lah gitu kan. Akhirnya ya udah, awalnya konten tuh prank orang di Cilegon tuh. Kalau misalkan Tahun berapa lu mulainya? 2018 Wih, baru banget ya. Agustus. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. 30.000 subscriber. 30.000 subscriber. Oke. Jadi awalnya dari situ ngeprank tuh sampai ke CCM, ke mall, sampai ditangkap, bukan tangkap ya. Ibaratnya sampai bermasalah dengan polisian, sampai dari LSM juga pernah bermasalah. Lu bikin prank apa sih? Prank kayak contohnya prank mafia mau bunuh orang. Itu beneran? Itu sih beneran. Atau settingan lu aja? Itu kalau settingan kita bunuhnya settingan, cuma target yang kita prank itu beneran. Orang jahat? Orang baik, orang nggak tahu kita yang mau bunuh dia. Gitu. Tapi lu nggak kenal orangnya? Nggak kenal, jadi awalnya serem banget lu. Saya bawa mobil, ada orang di jalan, terus kita ajak pulang bareng ke rumahnya. Tapi kok dia mikir, bang itu bukan rumah saya, ke sana bentar mau ngisi bensin, padahal enggak. Padahal di belakang saya ada mayat gitu. Serem banget ya. Iya, mayat bohongan. Itu semua settingan, cuman kalau yang target kita ini nggak ada settingan. Itu bener-bener sampai ketakutan banget, dan akhirnya itu bermasalah juga, banyak yang nilai. Itu awalnya prank subscriber berapa? Hampir 5.000, 6.000 subscriber. Wih, itu prank. cepet juga ya. Iya, dari situ karena banyak kecaman dan malu-maluin keluarga juga sih kan. Karena banyak ngeprank, kesurupan di pakas rambut, kesurupan di Alfamidi, semua lah. Kita pokoknya kalau ke CCM, orang-orang yang dagang itu udah gak aneh. Ini orang mau ngeprank nih. Udah tahu ya. Ngeprank ya? Iya, udah tahu kan. Akhirnya karena capek juga, karena sering banyak bermasalah, akhirnya ya udahlah, kita coba untuk sosial eksperimen. Apa sosial eksperimen tuh kayak nanya-nanya. Kan kemarin lagi banyak pemilu Jokowi Prabowo tuh. Jadi nanya-nanya itu aja. Itu nanya-nanya tentang pacar, cara dapetin nomor WhatsApp cewek kayak gimana. Akhirnya sosial eksperimen gak naik tuh buat channel. Sepi. Jadi lu coba-coba juga Coba-coba juga, udah sosial eksperimen, coba untuk reaction. Nah, reaction lagu, film kayak gitu. Akhirnya nemu reaction Veteran Peto Putra Unsur ini. Oh iya, gitu. karena belakangan gue lihat kok banyak Veteran Peto. Itu kenapa? Lu kenal? Kenal sih enggak gitu. Kenal sih enggak, karena cuman saya tuh sukanya karena Veteran Peto ini menginspirasi hidup saya gitu. Jadi awalnya dia tuh bukan siapa-siapa. Bener-bener perjuangan Veteran dia. Peto tuh anaknya Ruben Onsu ya? Anaknya Ruben Onsu. Dan berapa tahun? 15 tahun ya? 15 tahun. Jadi dia itu nyanyi dari kampung ke kampung di NTT gitu. Jadi di NTT. Jauh dari orang tua juga, tinggal sama nenek kakeknya, sampai dia jual ikan ataupun ngasih makan peliharaan orang gitu. Lalu hubungan lu dengan Veteran Peto? Gak ada hubungan antara orang reaction sama Veteran Peto sama artis lah, kayak fans sama artis aja gitu. Oh gitu. Dan tidak masalah. Tidak masalah. Lagi kita sendiri nggak jelek-jelekin gitu loh, nggak sampai ngejelek-jelekin dia, nggak. Karena fansnya banyak sih. Bisa kalau misalkan contohnya Ciko mau buat jelek-jelekin Veteran Peto, itu bisa YouTube Ciko bisa kena report dan hilang. Tapi kalau malah mempromosikan, iya, tidak masalah. Nggak masalah karena emang bagus sih videonya Veteran Peto, itu nggak ada yang jelek sih. Nah, lu sama siapa bikin? Sama tim ada 2 orang sih, satu Erik. Jadi kalau kayak gini kan gue baru nih. Gue mikir lalu gimana alatnya, harus pakai kamera kah, handphone kah,
ngeditnya gimana gitu. Gue ini baru 4 video Iya. dan itu masih milih ngeditnya pakai apa ya, harus pakai komputer gimana. Tapi ini keren banget sih, perspektif saya ini udah komplit banget ini baru-baru ya kan. Udah ada kamera, udah ada editor segala. Kalau di CCTV dari awal pertama buat video itu pakai HP semua ngedit. Apa pakai HP lo? HP itu yang penting mah Jelly Bean aja. Oh. Kamera ya 13 megapiksel lah. Oh, Gitu. nggak pecah. Nggak pecah, nggak, yang penting editingnya aja bagus gitu. Walaupun ya kadang gerak-geraknya burem apa gimana. Jadi lu ngedit sendiri, ngambil gambar sendiri. Pakai HP semuanya. Paling TikTokan sama temen lu itulah ya. Ya paling TikTok lah gitu. Ya gitu aja gitu, ganti-gantian ngedit, ganti-gantian jadi kameramen, bisa ganti-gantian aja gitu. Jadi nggak ada orang lain. Nggak ada orang lain, cuma Wah, 2 orang. ini teman-teman yang ingin saya dapat tuh sebenarnya hal-hal ini. Kenapa? Ternyata itu juga kemarin banyak yang nanya sama gue. Iya. Apa sih kok bisa masuk video, alatnya apa aja? Ternyata memang modalnya cuman HP 13, kameranya 13 megapiksel. Wah, itu tips utama lah ya. Iya. Lalu ngedit sendiri. Jadi jangan khawatir tuh teman-teman yang ternyata kita nggak punya tim, ya lakukan sendiri juga. Kadang ada teman juga yang misalkan kameranya rusak, tapi dia bisa buat video. Kameranya dan upload. Jadi dia lu pakai apa? Dia cuman kayak puisi. Cuma jadi gambar di videonya cuman gelap kata-kata doang gitu. Jadi isi videonya nggak ada isi kamera, tapi banyak juga yang suara doang, suaranya dia, tapi banyak yang bisa nonton. Jadi ya buat teman-teman yang mau gabung sebenarnya, mau gabung atau mau buat video YouTube sih sebenarnya itu sebenarnya secara prinsip kali yang podcast itu ya, itu kan sejatinya podcast, itu kali kan ya dibilang podcast yang cuma ada suara doang, doang. Modal rekaman HP doang, editing lewat HP. Ada aplikasi sekarang yang hampir sama dengan komputer gitu. Menurut lu anak-anak muda nih, YouTuber atau apa sih, live IG segala macam, prospeknya baik? Bagus sih. Kalau menurut saya, kalau di zaman milenial sini ya, kalau untuk buat anak-anak muda, kalau misalkan baru lulus kuliah, kalau menurut saya ya, bolehlah cari kerja. Lu dapat uang? Dapat uang dari itu. Kira-kira bisa lah ya buat jajan. Bisa buat jajan ya, buat beli kuota, buat upload video, bisa bayar wifi juga gitu. 30.000 subscriber sudah dapat uang. Nanti saya pengen bocoran tuh dapat berapa sebenarnya. Boleh nggak sih? Kalau itu sih malu sih ya. Malu. Soalnya banyak banget yang lebih besar dari saya. Kalau ibadah gitu diomongin ya paling sekitar dapatlah UMR mah gitulah. Woi, lumayan dong. Iyalah, dapat UMR. Daripada lu antri cari kerja kesana kemari. Cuman ya perjuangannya sih harus sabar. Tapi lu kan 2018 sampai 2020 tuh cuma 2 tahun. Belum 2 tahun man sekarang. Iya, belum 2 tahun kok bisa cepet. Apa tipsnya? Ya tipsnya sih yang penting mah konsisten aja gitu. Konsisten terhadap tema. Videonya upload tiap harus hari. Upload tiap gitu. hari. Yang penting konsisten. Terus kalau misalkan video burik ataupun itu konsisten aja gitu. Kalau saya sih pernah saya bilang ke orang tuh, mau seberapa banyak, seberapa bagus kreativitas Anda, tapi belum tentu kalau misalkan bisa mempertahankan konsisten. Biasanya banyak orang video bagus tapi dia nggak konsisten. Tiba-tiba karena view-nya kecil tutup channel. Dan kita tidak tahu sebenarnya yang akan viral atau yang akan diterima oleh penonton, viewer itu yang mana. Jangan-jangan yang burik itu. Iya, gitu. Malah saya yang burik itu. Oh gitu. Jadi saya kadang tiap hari itu 3 video, kebes terus. Lama-lama tiba-tiba ada satu video yang naik 22.000. Awalnya saya reaction Persija tuh yang lagi berantemnya. Saya reaction itu dapat tuh gede. Bikin lagi kecil lagi videonya, ada gede lagi. Gitu kayak gimana ya? Maksudnya kayak kita nyangkul tanah, tiba-tiba ada yang emas, ada nyangkul tanah lagi kosong kayak gitu sih. Milik-milikan, hoki-hokian kalau di YouTube. Sorry, ini agak personal. Nggak apa? Usia lu berapa? 25. Tuh, teman-teman 25 tahun. Sekolah masih? Kuliah? Udah kuliah. Udah beres kuliah juga. Kuliah udah beres. Dan memilih jadi YouTuber dan menghasilkan. Ini maksud gue, ini adalah plan ketika lu lulus kuliah. Tinggal pilihan saja. Memang kalau lu nih, gue lihat kontennya dengan Bertrand Peto. Lu apaan, cuman istilahnya lu olahraga, cuma modal bacot sih sebenarnya, ngomong, tapi ada yang nonton. Cuman gitu. Cuma modal bacot doang sebenarnya. Kita nggak capek-capek harus kesana kesini kesana, tapi ya pengennya sih ya kesana kesini. Cuman berhubung emang peralatan nggak ada yo. Dan nilai plusnya lu jadi artis ya, karena kan banyak yang nonton ya. Iya, kalau dibilang artis sih enggak ya, cuman lebih ke YouTube ya, artis di YouTube lah gitulah, beda. Paling enggak penonton kamu dikenal orang banyak. Ya dikenal orang dong. Betul. Alhamdulillah di mana-mana dikenal orang banyak. Pernah ada yang nyapa? Kalau nyapa rata-rata penonton orang Cilegon jarang gitu kan, sedikit sih penonton. Cuman kadang nyapa mah ada gitu kayak
bang gitu dong, siapa nggak kenal gitu. Tapi kalau misalkan di Instagram di mana itu banyak yang setiap Ciko post banyak yang komen, ataupun Ciko live banyak yang live gitu. Itu kan penonton lu bisa diidentifikasi dari mana aja? Iya, ada di analytics YouTube, di YouTube Studio. Apalagi lu misalnya bareng Betram Peto itu kan mungkin penonton lu langsung naik tuh dari nasional gitu, dari mana-mana. Karena pernah video call bareng sama Betram tuh langsung tiba-tiba subscriber tuh tiba-tiba langsung naik gitu, hampir 5.000. Pokoknya minimal sekarang tuh per hari tuh 100 apa? 100 subscriber. Oh, 100 subscriber, oke. Per hari 100 setelah video call itu. Terus 100. Masa terburuk lu jadi YouTuber yang lu tadi dilaporkan apa? Lalu apa kabar dengan konten lu ketika misalnya ada masalah, lu dilaporkan konten tertentu, itu ditutup apa dilanjutkan atau dibenahi atau bagaimana? Ada beberapa video yang disembunyikan tapi nggak dihapus, disembunyikan sama kita, tapi setelah masalah itu beres saya upload lagi gitu. Dan ternyata mereka nggak ngeh kok saya upload lagi, padahal saya upload lagi. Nah, gitu. Teman-teman, saya tuh penasaran. Sebenarnya untuk pemula kayak saya, pertanyaannya adalah apa saja sih potensi yang bermasalah itu? Apa saja YouTube yang kira-kira bermasalah lu hindarin deh gitu? Ya satu sih, kalau misalkan permasalahannya harus dihindarin. Kalau misalkan kita mau uangnya banyak ataupun banyak yang nilai kita, satu sih kayak channel yang harus ngerti tentang permasalahan. Contoh kayak copyright, kayak claim distrike. Copyright itu terkait dengan lagu, karya orang yang kita film, pakai. lagu, nggak boleh. Itu. Terus 2, misalkan jauhi konten-konten yang berbau pornografi. Sorry, kalau copyright itu back song gitu? Ya, kalau back song tuh ada back song yang YouTube menyediakan back song khusus no copyright. Oh, yang free? Yang free, yang nggak ada yang milikin, tapi emang YouTube berikan untuk para konten kreatornya gitu. Terus kayak senjata tajam tuh, kayak di sini misalkan ada senjata tajam itu nggak boleh. Ataupun misalkan kita lagi ngerokok itu nggak boleh, berbau narkoba, pornografi, menjelek-jelekan orang, hate speech, negatif komen itu nggak boleh. Jadi jatuhnya di YouTube langsung ngasih pelanggaran. Karena hal-hal itu yang harus dihindari. Ya, di YouTube tuh ada 3 pelanggaran, dikasih 3 kesempatan option. Jadi kalau misalkan 1 kali kena dipelanggarin kedua, 2 kali kena kayak kerja SP3, udah 3 kali udah dihilangin, tutup. Beberapa channel YouTube besar ada yang kena 3 strike dan hilang. Baik, teman-teman, tadi ada clue-nya tuh tadi. 1 yang tidak boleh itu yang terkait copyright karya orang, ada lagu, ada film gitu ya. 2 pornografi, narkoba, dan 3 senjata tajam itu ya. Dengan konten-konten juga yang memiliki potensi kekerasan juga tidak kekerasan boleh. Juga seksual semuanya. Meskipun ya sorry ya, kalau kita lihat yang paling banyak ditonton itu sebenarnya kok masih ada sih? Tapi mereka nggak ada uangnya. Oh, nggak ada uangnya? Nggak ada uangnya. Meskipun subscribernya tinggi? Iya, nggak ada uangnya. Karena YouTube-nya nolak? Iya, YouTube-nya nolak. Jadi iklan nggak ada yang mau masuk. Jadi di YouTube tuh kayak tiga step ya. Ini dari pengiklan, terus dari AdSense, baru ke kita. Jadi ada Google AdSense. Jadi Google AdSense ini penyedia iklan di YouTube. Jadi YouTube kan cuma platform yang penyedia iklannya AdSense. Jadi kalau misalkan YouTube ngasih tahu nih AdSense channel ini videonya jelek, banyak pornografi, AdSense ini nolak buat iklan dikasih tuh ke iklan jangan ini karena video orang ini bermasalah. Tapi kalau aman semua lancar. Jadi teman-teman sebenarnya sudah buang saja kalau konten-konten yang tadi itu, karena walaupun subscribernya meningkat, penontonnya tinggi, itu percuma juga. Kagak dapat tuh, cuma dapat popularitas yang kadang dihujat. Dihujat, negatifnya banyak gitu, banyak banget gitu. Terus kita mau kemana-mana tuh sulit sih, kayak gitu-gitu. Kayak contohnya iklan, mau kan ada iklan online, iklan offline ya. Iklan offline contohnya orang yang langsung ketemu gini minta iklanin. Biasanya orang tuh kayak backgroundnya jelek lah, kayaknya buat produk gua jelek gitu. Tapi ada produk-produk yang kayak produk rokok, produk kayak dengan hubungan seksual, dia mau ngasih ke dia karena yang pas sama orangnya gitu. Tapi dinilai masyarakat sih jelek gitu. Nah, selama ini yang lu jalanin, kira-kira apa lagi yang ingin lu buat? Capaian-capaian lu? Capaian sih kalau untuk tahun ini 100.000 ya. Mungkin 100.000 subscriber. Sekarang 30.000 ya? Iya, sampai Desember ini harus kecapai 100.000. Ya, apa upayanya? Upayanya ya mau nggak mau harus buat video terus. Saya sehari itu 2 kali buat video. 2 kali buat video, 2 kali lu upload gitu? Iya.
Lumayan juga. Jadi pagi saya jam 8 tuh udah upload video, udah buat syuting. Udah jadi produksi lo ya? Iya, saya udah kayak kerja. Iya gitu. Jadi 2 kali video, misalkan syuting nih. Jam 8 beres, jam 10 itu khusus syuting. Nanti dari jam 10 ke jam 12 editing. Dari jam 12 upload 1 video. Nanti jam 5 upload video lagi gitu. Karena di YouTube tuh ada jam-jam tayang di mana video itu akan rame. Jam berapa? Jam 12 sama jam 5 sore. Oh, oke. Itu buat teman-teman. Kalau misalkan kalian upload subuh, siapa yang mau nonton gitu kan? Orang kerja. Iya, kalau misalkan ceramah banyak pas subuh yang nonton gitu kan. Tapi kalau video-video kita yang emang normal-normal aja, nggak bahas apa-apa ya. Kalau tricky, lu bilang tadi apa? Kita paling nggak mengendorse orang yang sudah besar. Apa namanya bahasa lu? Pansos. Lu melakukan itu? Gua melakukan itu sih. Karena melakukan dan itu salah satu teknik ber-YouTube lah gitu iya, ya. Soalnya gimana ya kalau kita sebagai YouTuber kecil gini mau naik dengan kreativitas kita susah. Lu selain Bertrand Petro siapa? Udah sih Pansos? Untuk Bertrand Petro, Pansos, Panji Pragiwaksono sama Faldo Maldini. Ngapain lu dengan Panji? Panji cuman ngobrol tentang stand up comedy. Kalau dengan Faldo langsung. Kalau Faldo. Oh, waktu hari itu kesini ya? Iya, waktu Cigo. Faldo Maldini juga ngomong tentang politiknya dia yang mendukung Prabowo. Itu asik deh gitu. Nah, kalau gue ini sekarang nih lagi pansos sebenarnya gue. Enggak juga sih, ini kan temen lah. Kalau bukan teman sebenarnya kan ini kan teman gitu. Kita saling support aja. Biasanya kalau ada YouTuber yang kayak YouTuber biasanya kolaborasi gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak kenal, itu namanya ya bisa lampas. Nah, kalau pemula kayak gue gini atau teman-teman yang baru akan memulai, kira-kira bikin konten apa yang lumayan lah penontonnya banyak? Sebenarnya ada dua opsi ya kalau saya menilainya ya. Satu, idealis dengan konten kita apa yang pengen buat nih, atau interest kita apa gitu, ataupun kita cari penonton. Sekarang tinggal milih kita mau cari penonton apa dengan idealis kita. Kalau misalnya rata-rata menurut Ciko ya, rata-rata kalau kita mau idealis, orang nggak ada yang nonton, nggak ada yang tahu. Kita mau buat, misalkan mau buat podcast ini, tapi saya yakin itu nontonnya kecil. Tapi kalau misalkan kita podcast bahas orang lain dan kita ibaratnya menyindir orang, pasti gede karena jatuhnya pansos. Jadi kita cari penonton dan bawa nama orang gitu. Kalau sekarang yang Ciko cari ada cari penonton. Kalau misalkan nanti setelah penonton sudah suka dengan channel kita, ya mau nggak mau kita harus buat channel apa yang kita mau juga. Tapi jangan meninggalkan apa yang pernah kita capai gitu ya. Jangan kayak Ciko nggak bakal meninggalin konten namanya DCTV Reaction Bertrand Petro. Itu nggak bakal Ciko hilangin di channel YouTube Ciko gitu. Udah berapa sih dengan Bertrand Petro view-nya? Enggak, lu jalan dengan itu, maksudnya konten lu dengan Bertrand Petro udah berapa lama? Udah hampir sekitar 7 bulan. Lama juga ya? Itu hampir 150 video. Lama juga ya? Iya. Karena konten Bertrand ini karena fansnya banyak, jadi cepet naik gitu. Jadi punya salah satu teman yang baru banget, 3 hari dia udah 500 subscriber. Teman sekarang yang sering main ke rumah nih, dia baru datang ke rumah 36 subscriber. Ketika ajak sama saya buat konten Bertrand Petro, itu langsung naik 500. Karena ketika ada orang yang mau membagus-bagusin Bertrand, fansnya Bertrand bakal dukung. Gitu. Itu bagus banget kalau buat mencari penonton, dan kita benar-benar harus serius juga dukung Bertrand Petro juga. Iya. Jadi tadinya gue pikir main YouTube tuh soal idealisme, tetapi tadi gue baru dapat pelajaran banget nih dari Ciko bahwa sebenarnya awalnya dari penonton. Kalau penonton kita udah banyak, idealisme lu, nilai-nilai lu yang pengen lu sampaikan, ya pasti ditonton orang gitu ya. Iya. Soalnya teman sendiri ada yang kan idealisnya tinggi, ya dia tiba-tiba view-nya cuma 10, akhirnya capek dia. Buat konten bagus-bagus yang dikit, akhirnya udah capek lah, berhenti lah. Karena banyak pengeluaran juga yang dia keluarin, kayak kuota lah yang nggak jauh lah kan, waktu buat ngedit, buat perlengkapan kamera segala, capek, akhirnya tutup dia channel. Udah pede. Kayaknya lu harus minum deh. Oh iya, minum dulu yang mineral ya, ada manis-manisnya. Ini motornya mineral. Gue sih nggak tahu nih, soalnya beli ya. Kebetulan karena banyak banget sih perbedaan hidup dari yang dulu nggak YouTube sampai nge YouTube, banyak banget perbedaan. Dan lu basicnya apa sih? Sekolah apa? Kuliah apa lu? Kuliah teknik listrik malahan. Teknik listrik? Iya, PLC. Program logic control. Oh ya, tos dulu ya, mantap. Teknik listrik? Iya, teknik listrik. Nggak ada kaitannya sebenarnya. Nggak ada kaitan, jauh banget sih. Kaitannya nggak ada sama sekali. Cuman perbedaan hidup sebelum nge-YouTube itu kayaknya ya flat aja gitu. Instagram Ciko sepi, nggak ada orang yang tahu. Tapi setelah buat YouTube,
barang banyak orang yang kayak contoh ini di endorse, dibuatin. Oh, lu gratis ini. Ini alhamdulillah. Itu kaos lu lah ya? Kaosnya Deci namanya TV ya? Halo Deci ini kayak fansnya lu lah ya? Ya, Ciko nge-personal personal branding baju sendiri gitu. Halo Deci. Banyak lu udah dapat iklan-iklan begitu? Banyak banget sih. Produk banyak, gitu ya. Kayak sepatu. Kalau review lu melakukan itu? Review sih belum pernah ya. Cuman kalau buat orang yang endorse itu pasti di review. Cuman nggak di YouTube, di Instagram. Oh, lu punya 2 nih? Iya, jadi kalau orang mau di-endorse... Apa sih bedanya Instagram channel dengan... Instagram itu kayak sosial media yang cuma bisa menyimpan foto dan satu video. Video pun nggak bisa 1 menit. Tapi ada sekarang Instagram dia nggak mau kalah dengan YouTube. Dia nampilin IGTV. Yang bisa, IGTV, oke. Ya, bisa nampilin hampir nggak terbatas sama menitnya. Dan IGTV juga mewadain AdSense juga sama kayak YouTube. Cuman rata-rata karena kita udah kenal YouTube lama dari dulu, enakan nonton di YouTube daripada di IG. Kalau IG dapat ada AdSense-nya. Oh, ada juga. Ada AdSense-nya, sekarang katanya mau ada AdSense-nya. Tapi rata-rata kalau ada namanya selebgram. Kalau misalkan Instagram namanya selebgram, kalau YouTube YouTuber kan. Kalau selebgram itu penghasilannya offline dari endorse-endorsean. Gitu. Itu cuman kalau penghasilan dihitung-hitung lebih besar YouTube. Nah, gue nggak tahu, kita beda generasi sebenarnya. Tetapi betul. gue selalu mikir, gue selalu nonton misalnya kok YouTuber tuh syarat dengan kalau gue bikin konten yang buruk, ya penonton lu pasti banyak. Jadi buruk gitu ya. lah. Jadi buruk ya. Jadi sesungguhnya ada nilai yang harus kita hati-hati juga ya. Iya betul dari bicara. Atau misalkan nih saya lagi ngomong gini, nyindir orang, tiba orang yang nongol, tiba-tiba langsung negor saya gitu. Makanya setiap pembicaraan saya itu saya selalu kadang di editing hati-hati nih dengan omongan nih. Apalagi nyindir orang lain ataupun menjengkel orang itu saya hilangin semua karena saya sayang YouTube saya sendiri gitu. Perjuangannya ya ampun. Kecuali iklan ya. Kecuali iklan. Itu gitu. pesan sponsor lah. Iya, baru ya kita bilang. Nah, terakhir deh, pesan lu buat YouTuber pemula nih apa? Iya, kalau YouTuber pemula sih tetap semangat ya, jangan pernah minder gitu. Misalkan, gue cuman punya kamera HP, gue cuman punya editnya di HP. Gue kayaknya susah deh karena gue malu. Sebenarnya dalam diri sendiri aja sih niatnya mau ngapain sih di YouTube. Kalau misalkan menurut Ciko, niat YouTube tuh ada 2 sih, mencari uang dan popularitas. Itu nggak bisa dihindarin kalau kalian mau YouTube gitu. Lu tambah satu lagi dong. Apa tuh? Cari uang, popularitas, kekuasaan. Aduh, udah kayak apa aja ya. Kayak karena kayak YouTube nih sebagai kalau menurut Ciko kayak jaminan pensiunnya Ciko. Oh gitu ya. YouTube itu. Jadi ketika Ciko udah nggak sanggup untuk mencari kerja, udah tua, Ciko bisa ngasilin uang, masih tetap ngasilin uang dari YouTube. Sepanjang ini. Itu durasinya, Ciko. Iya. Lu menganalisa. Karena YouTube ya itu nggak akan tutup. YouTube tuh nggak akan tutup. Okay. Karena penghasilan YouTube itu dari iklan tuh udah kaya banget. Atau bahkan ada hal lain juga ya. Kalau dulu YouTube kan masih kelihatannya susah nih. Sekarang udah di kampung-kampung gini orang di YouTube. Sekarang kita lihat aja lah artis-artis yang ke YouTube. Kenapa dia lebih milih YouTube daripada TV? Karena YouTube penghasilannya lebih besar. Apalagi enak lo jadi artis mah nggak usah capek-capek kita harus pansos sana sini bawa tapi nama tadi dia aja. bener banget loh. Lu bilang YouTuber pemula ini jangan minder. Gue ketemu dia aja minder loh. Padahal kita udah pernah ketemu. Dan hari itu gue belum ngeh tuh kalau lu YouTuber. Ternyata YouTuber hebat lagi di Cilegon paling enggak di Banten lah ya pada umumnya. Ya, alhamdulillah sih kalau di Banten mah banyak yang tahu juga. Jangan minder tuh beneran. Gue juga agak minder tadi. Makanya gue hati-hati rekaman yuk. Ternyata mau. Gue seneng banget. Pastilah kalau Kang Pami yang ngundang masih mau lah. Siapa yang enggak mau sama Kang Pami kalau diundang. Nah, terakhir banget di YouTube ini kita mau jadi apapun, mau jadi baik, buruk bisa. Menurut elu nih, ada nggak yang harus dihindari di YouTube? Yang harus dihindari dari YouTube udah lama buat video. Apa? Oh lama. Boleh dalam buat video atau boleh nanti YouTube lu jadi sepi kalau kurang sering mengupload gitu. Jadi kalau misalkan kalau kalian ini YouTube tuh bener-bener kadang ngebaca algoritmanya, analitiknya kadang ngebaca. Jadi misalkan kita misalkan nih kita punya subscriber besar, tapi kita jarang upload. Bisa turun? Bisa turun tuh view-nya. Jadi ketika misalkan YouTuber kecil nih kayak Ciko cuma 30.000 subscriber tapi kita sering upload, itu view bakal konsisten terus gitu. Jadi yang dihindari adalah jarang buat video. Kalau misalkan kita mau konsisten dan emang mau bener-bener dari awal pengen nge-YouTube, itu jangan sampai kita ngerasa lelah gitu loh. Lalu algoritmanya kalau sehari 30 hari lu udah 60 video. Nah, itu. Wow.
kalau dikonversi menjadi kapital uang gitu, ya ada modalnya men. Iya, ada modalnya. Jadi Lu makanya capek waktu. Ciko tuh selalu nekanin ke DCTV atau nggak ke teman saya, pokoknya jangan sampai sehari pun nggak ada video. Itu tips penting tuh ya. Iya, jangan sampai satu hari pun nggak ada video kalau kita emang mau berkembang gitu. Pernah nggak lu ngerasain video lu, aduh kok sepi ya? Itu pernah banget. Itu kayak apa gua harus udahan aja. Udah kok. Tapi kembali lihat orang-orang yang selalu motivasi gitu. Karena Ciko seneng banget ketika orang ada yang mau ngasih kritikan atau pengalaman gitu. Itu seneng banget. Akhirnya banyak kasih masukan. Ya semangat. Akhirnya karena emang kalau misalkan idealis, kalau misalkan mau konsisten, Ciko konsisten banget lah, ngerasa juga nih konsisten. Ayo buat video lagi. Kadang orang teman Ciko males. Ayo buat video lagi. Ayo semangat. Gitu, kalau hobi lo yang kemudian dikonversi dalam setiap video lo apa? Hobi ya? Hobi ya karena emang suka apa ya, ngomong juga. Lo kayaknya ngomongnya juga udah jago banget. Iya, karena seneng ngomong sih gitu loh, seneng ngobrol. Gue aja gitu. ketularan nih, agak jago. Tadinya nggak begini gue ngomongnya, tapi sama lu kayaknya. Iya. Tadi gue dengerin tuh lu live IG di situ. Ini mah kayak udah penyiar gue pikir. Iya, jadi ya karena sering, kadang temen awal dateng gak bisa ngobrol gitu, lama-lama ya bantu, karena Ciko emang bantu ya akhirnya dari reaction kan. Kalau reaction kita harus pinter-pinter cari materi gitu kan, dan baca kali ya, wawasan ya. Wawasan. Sebenarnya Ciko sering baca sih, walaupun gak di buku. Tapi baca kadang di blog ataupun di Google apa, kita sering baca apapun itu. Baik teman-teman, thank you Ciko. Udah berapa, setengah jam kali ini tadi. Mantap banget ini, thank you saya banget. Malah nyaman di sini nih. Gue mah nggak nyaman, lu panasan. Baik teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan Ciko dengan DCTV. Thank you ya. Siap. Salam perspektif saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.